Perkenalkan, nama saya Sakinah Suamule, mahasiswa Universitas Khairun, program studi ekonomi pembangunan. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang. Suku bunga jangka pendek dan jangka panjang berbeda dalam jangka waktu pinjaman atau investasi yang cukup. Namun, suku bunga jangka pendek biasanya berlaku dalam periode kurang dari 1 tahun, sedangkan suku bunga jangka panjang biasanya berlaku untuk periode lebih dari 1 tahun, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Ada beberapa perbedaan antara suku bunga jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, jangka waktu. Nah, suku bunga jangka pendek biasanya berlaku untuk periode yang lebih singkat atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan suku bunga jangka panjang biasanya berlaku untuk periode waktu yang lebih lama atau lebih dari 1 tahun. Yang kedua, risiko. Suku bunga jangka panjang umumnya lebih besar daripada suku bunga jangka pendek karena risiko yang terkait dengan perubahan suku bunga lebih besar untuk pinjaman atau investasi yang lebih panjang. Yang ketiga, tingkat pengembalian, di mana suku bunga jangka pendek biasanya menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah tetapi lebih fleksibel, sedangkan suku bunga jangka panjang menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi tetapi kurang fleksibel. Yang terakhir, contoh instrumen keuangan yang terkait dengan suku bunga jangka pendek biasanya meliputi suku bunga finomen, commercial paper, dan treasury bill. Sedangkan instrumen yang terkait dengan suku bunga jangka panjang biasanya meliputi obligasi korporasi dari peringkat tinggi dan deposito jangka panjang. Selain itu, ada pun beberapa implementasi suku bunga jangka pendek dan jangka panjang, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi. Suku bunga jangka pendek yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pinjaman dan pengeluaran, sedangkan suku bunga jangka panjang yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keputusan investasi. Investasi harus mempertimbangkan tingkat suku bunga jangka pendek dan jangka panjang saat membuat keputusan investasi, karena suku bunga yang lebih tinggi pada obligasi jangka panjang dapat menarik investasi, tetapi juga dapat meningkatkan risiko pada investasi. Yang terakhir, kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan suku bunga sebagai alat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, itu sedikit pembahasan dari pemahaman saya mengenai suku bunga jangka pendek dan jangka panjang. Namun, ada sedikit kesimpulan tentang pembahasan tersebut yang dimana kami harus memahami perbedaan antara suku bunga jangka pendek dan jangka panjang. Penting untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, baik sebagai individu maupun sebagai pelaku ekonomi. Namun, memiliki antara instrumen keuangan jangka pendek dan jangka panjang harus didasarkan pada tujuan keuangan, toleransi risiko, dan kondisi pasar berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.